Hey, halo. Selamat malam. Lagi apa nih? Kalau boleh tahu lagi apa nih? Ayo konser Indo nonton gak sih, Ceh? Kapan? Aku belum mendengar berita itu. Beneran gak itu? Hai. Malam. Aku lagi ngecas HP guys, jadi aku nggak bisa mengganti posisi. Aku lagi cas HP sendiri, iya, sendiri saja. Aku habis video call tadi, teman-teman. Aku habis video call tadi. Aku lihat-lihat TikTok, abis itu live IDN. Lihat deh, aku tuh punya guling, tapi gulingnya tuh kayak kucing gitu loh. Ini sebenarnya bukan guling sih, cuma aku masukin dia ke sarung guling. Absen C, iya. Kabarnya gimana Cipio? Kabarnya sehat, luar biasa. Aku habis video call, terus aku tadi habis dari kelas. Aku kelas hari ini lama banget tau di kampus. Dari jam 8 pagi sampai sore tadi itu. Sampai jam 3 lewat aku. Pernah gak sih guys, kayak kalian merasa otot badan kalian tuh sakit kayak ketarik gitu? Aku lagi merasakan itu di lengan kiri aku. Terus kayak rasanya kayak di sini tuh kayak ada yang ketarik gitu. Tapi benerinnya gimana ya? Apakah harus pergi ke rumah pijit? Harus pergi ke tempat pijit? Rasanya kayak pengen di stretch gitu, tapi kayak nggak ngaruh. Sebenarnya aku walaupun sering kegiatan ya, maksudnya walaupun aku sering nari, joget gitu, tapi aku tuh gak pernah pergi pijit tau. Jadi kalau misalnya badan aku sakit, aku biarin aja dia sembuh sendiri gitu loh. Soalnya aku tuh bingung gimana cara prosedur pijit memijit. Makasih Kak Papski Pap, makasih Kak Steven. Tau gak sih kayak bayangin kalian pergi tempat pijit terus kayak, misi mbak mau pijit, terus oke, silakan tiduran terus dipijitin. Kayak random gak sih? Terus selama pijit apakah harus bercengkrama dengan mbak-mbaknya itu? Apakah kita diem aja? Kayak aku gak ngerti gitu loh caranya gimana. Jadi aku selama misalnya abis konser gitu tuh aku gak pernah pijit, aku biarin badanku sakit dan sembuh dengan sendirinya gitu loh. Iya benar-benar, atau nggak pakai koyo gitu, atau nggak pakai koyo. Terima kasih Kodru, Kak Kodru. Gimana ya? Aku tuh ada tugas tahu guys sebenarnya, makanya aku IDN live-nya lebih cepat dari biasanya. Biasanya kan aku live tuh kayak jam 11 kan, jam 12. Makasih Kak Mas Adit. Tapi aku tuh ada tugas, terus tugasnya tuh teori. Makasih Kak Stephen. Kak Stephen, thank you. Terus tugasnya tuh teori, aku tuh harus ngerjain soal pilihan ganda gitu. Terus itu sebenarnya tugasnya dari minggu lalu sih, cuma aku tunda-tunda terus karena aku pikir kayak aku nggak suka tugas teori. Cuma besok udah harus dikumpul, jadi aku harus kerjain malam ini mau tidak mau ya guys. Kuota malam WKWK. Ya betul, ini adalah live malam hari.
Aku udah PO birthday. Thank you. Makasih ya guys. Makasih Kak Abed. Makasih Kak Minix. Guys, siapa yang udah lihat birthday t-shirt aku? Makasih banyak ya buat yang udah men-check out. Dan buat yang belum tahu, jadi sebenarnya birthday t-shirt aku yang untuk umur 22 ini sudah rilis. Yeay, congrats. Setelah aku menye ke JOT, akhirnya rilis. Semoga kalian suka ya sama desainnya. Sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya, filosofinya apa sih di balik birthday t-shirt itu? Jadi kalian dengerin ya. Jadi sebenarnya nggak ada filosofi. Sebenarnya nggak ada filosofi yang mendalam yang kayak kalian kira gitu sih guys. Aku kan kalau misalnya ditanya kan aku jadi berasa aku harus ngarang filosofi gitu ya biar keren kayak member-member lain ya. Tapi aku nggak punya masalahnya. Aku cuma gambar apa yang pengen aku gambar waktu itu. Jadi proses penggambarannya tapi aku beneran niat kok bikinnya, kalian lihat kan. Cuma aku tuh emang gak berpikir dengan mendalam aja. Bukannya karena aku gak mau bikin, cuma karena aku cuma pengen bikin apa yang pengen aku bikin waktu itu. Jadi waktu itu tuh aku lagi gak bisa tidur subuh-subuh gitu pas lagi liburan tahun baru kan. Jadi aku sekitar jam 1 pagi sampai jam 5 pagi, jam 2 atau jam 2 ya. Pokoknya subuh deh aku bikin si gambar itu, aku gambar sendiri. Awalnya tuh aku bingung, pengen dari awal tuh emang pengen temanya kayak komik-komik gitu. Karena aku kan anak ilustrasi, Illustrate ya. Aku pengen bikin komik karena salah satu mata kuliah yang paling aku suka selama semester 6 selama 6 semester menjalani perkuliahan ini adalah salah satunya tuh seni sekuensial yang dimana tuh bikin komik. Jadi aku pikir sangat menginspirasi untuk birthday t-shirt aku tahun ini ya gitu. Terus aku pengen ada unsur akunya, karena yang kemarin kalau misalnya kalian perhatiin birthday t-shirt aku tuh yang ada akunya tuh cuma satu, maksudnya yang tahun berapa ya, yang bajunya warna putih pokoknya. Terus yang waktu itu ada yang bulan, habis itu yang terakhir kemarin tuh ayam. Aku pengen yang kali ini tuh ada akunya gitu. Jadi aku gambar lah sesosok orang yang ceritanya aku karena ada tai lalatnya ini kan. Ya walaupun aku rasa sih nggak mirip-mirip banget sama aku ya, tapi cuma ya setidaknya ada identitasnya ini ya, aku gambar di situ. Abis itu udah deh. Aku karena ulang tahun aku kedua-dua, aku tulis 22 gitu kan. Terus aku gambar Polaroid di bawahnya karena aku suka banget pakai kamera Polaroid dan aku pikir kayak aku ingin mengcapture aku di umur 22. Jadi aku gak punya kayak makna filosofis yang kayak warna hijau, warna biru melambangkan sebuah ini yang gak ada guys sebenarnya. Jadi aku tuh jadi jangan tanya aku lagi ya misalnya kayak apa makna di balik birthday t-shirt kamu. Aku gak tahu apa maknanya ya guys. Cuma aku pengen merasa dalam hatiku ingin menggambar itu gitu. 020204 itu apa? Kebalik guys, 040202 yang benar. Itu adalah bulan lahir dan tahun lahir dan hari lahir aku. Dimana 04 itu adalah 4 Februari 04 itu adalah tanggal 4, 02 itu adalah bulan Februari, dan 02 adalah 2002. Itu adalah tanggal lahir aku disingkat jadi 040202 gitu. Terus menurut aku tuh ulang tahun aku tuh angkanya lumayan unik gitu loh, 040202, yang dimana kalau misalnya 04 itu adalah hasil dari 02 ditambah 02, yang dimana adalah 02 tambah 02 adalah 04, jadi kayak 0404 ya gak sih? Terus kayak 4 bagi 2 itu 2, terus 2 ditambahin sebanyak ada 2 itu adalah 22, jadi ulang tahunku 22 04 02 ngerti gak sih? Jadi kayak lucu aja, jadi aku masukin angka 040202 gitu ya. Ngerti kan? Ntar kalau misalnya ada replaynya ulang videonya, kalian lambatin aja aku ngomong apa, terus kalian pasti mengerti aku ngomong apa. Gitu. Terus kenapa warna 6 lagi? Kenapa warna hitam? Karena aku pribadi asik pribadi gitu. Kalau misalnya aku secara pribadi aku suka banget kaos warna hitam.
Mungkin kalian tahu aku suka warna pink, jadi kalian expect aku tuh bikin birthday t-shirt warna pink. Tapi enggak, karena kalau misalnya kembali lagi secara aku pribadi, kalau misalnya latihan atau apapun tuh aku sukanya warnanya hitam gitu. Ngomong-ngomong kaos warna hitam, tau gak sih kenapa member JKT suka pakai baju warna hitam kalau latihan? Ini aku spill aja ya. Kalau misalnya kalian lihat ada behind the scene kita lagi GR terus kita pakai baju hitam, itu pasti tandanya adalah supaya kalau salah nggak kelihatan, alias nyaru sama background. Tapi jangan ditiru ya guys, gak boleh ditiru ya adik-adik Gen 12, gak boleh ditiru itu. Tapi enggak, kalau saya perform pakai kostum ya, kita nggak warna hitam kostumnya, jadi kayak tetap bakal kelihatan kalau salah. Kita harus latihan yang benar ya member semuanya. Gitu. Tapi enggak sih, emang karena warna hitam tuh nyaman aja nggak sih sebenarnya? Warna hitam tuh kayak nyaman aja karena netral juga kan. Kamu mau pakai celana warna pink kayak jadi Blackpink, atau mau kayak pakai celana warna apapun tuh cocok gitu. Jadi kaos aku, kalau misalnya kalian lihat lemari aku, adalah rata-rata warna hitam atau nggak putih. Tapi kalau misalnya baju cantik, misalnya baju yang kayak buat ke mall, jalan-jalan, itu tuh baru aku dominan banyak warna pink bajunya, atau enggak baru yang warna-warni. Cuma kalau buat kayak latihan dan ke kampus daily gitu, aku lebih suka warnanya hitam atau enggak putih. Biar kayak lebih clean aja gitu, lebih clean dan lebih simple gitu kan. Bersih katanya. Gitu deh. Makasih Kak Steven untuk chat pribadi. Chat rambut baru ya? Enggak, emang aku kan kayak rambut baru ya? Aku cuma kemarin potong poni aja. Makasih Kak Dominika. Fioni berbicara dengan kecepatan 60 km per jam. Enggak kok, aku ngomong biasa aja kok. Harusnya maaf ya, tapi ini beneran maaf kalau aku ngomong kecepatan kan, tapi masih bisa dengar kan aku ngomong apa? Maksudnya masih tersampaikan dengan jelas kan? Kalau enggak, kalian boleh loh memberikan saran kepada aku kayak, Fioni kamu ngomong jangan cepet-cepet ya, kita nggak bisa nangkap kamu ngomong apa gitu. Tapi kalau kalian masih bisa dengar aku ngomong apa, kayak oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian butuh aku untuk memperlambat omongan aku seperti misalnya seperti ini, dan aku akan berbicara dengan lebih lambat sesuai dengan kemauan kalian. Tapi kalau menurut kalian itu gak apa-apa, aku akan ngomong dengan speed biasanya, oke? Aku gak tau sih kenapa kalau ngomong tuh kayak sukanya cepet-cepet gitu loh, karena kayak lebih seru gak sih? Kalau misalnya nih, bayangin aku cerita, tahu gak sih guys, waktu itu aku pergi ke sini terus aku bilang, tapi kalau saya ngomongnya tuh, tahu gak sih guys, waktu itu tuh aku tuh kan pasti cepet. Tahu gak sih guys, waktu itu aku pergi ke kampus, lalu aku membeli susu coklat, lalu aku bertemu dengan teman lama. Itu kan gak seru ya? Tapi kalau saya, tahu gak sih guys, waktu kita pergi kampus, abis aku ketemu dengan teman lama, itu tuh kayak seru gak sih? Kayak lebih ada emosinya gitu. Kalau saya terlalu lama tuh kayak nggak bisa. Mungkin Aidian bisa menambahkan fitur untuk men-slow-mo live ini ya. Jadi kalian kalau misalnya, apa tadi Cepio ngomong apa yang gak kedengeran, kalian bisa kayak slowin gitu. Karena aku sudah naturalnya selama ini ngomong secepat ini ya. Tapi aku akan usahakan ngomong dengan cepat dan jelas ya, supaya kalian bisa tetap mendengar apa yang ku ucapkan. Makasih Kak Malvin. Aku tahu deh. Makasih Kak Malvin. Kayaknya aku tahu deh kenapa aku ngomongnya cepet. Kayaknya dulu sebelum masuk JKT aku ngomongnya nggak cepat ini deh. Aku tahu deh kayaknya. Kayaknya karena aku kan tiap bulan ada event video call ya. Atau enggak kalau misalnya meet and greet, itu kan sistemnya per detik. Jadi aku ngerasa aku harus ngomong lebih cepat supaya pesan-pesanku tersampaikan kepada orang-orang yang seberapa detik pun itu orang ngobrol sama aku, ngerti gak sih? Jadi supaya kayak aku mau ngomong apa tuh tetap tersampaikan walaupun misalnya kayak cuma 10 detik gitu. Mungkin aku kayak alam bawah sadarku berpikir kayak gitu dan kayak kebawa dalam daily pembicaraan. Ya gak sih, ngejar iya, the real ngejar durasi, yang penting kayak semuanya tersampaikan dengan cepat gitu loh. Karena ya kalau misalnya ngomongnya lama tuh susah tau guys, gak bisa. Oh sama ini mungkin ya, aku tuh agak merasa kesulitan kan, tau gak sih kalau saya kuliah, kalian kan dikasih, aku gak tahu sih kalau saya kalian dikasih atau enggak, cuma kalau misalnya di kampus aku ada pembelajaran teori yang kalian tuh dikasih pembelajaran lewat video dari dosen, tau gak sih?
atau enggak misalnya video pembelajaran apa kayak gitu. Tapi aku tuh suka bete karena kan kadang-kadang kita disuruh baca dan menjawab soal dari si video itu kan. Tapi kadang-kadang bapak ibu dosen siapapun itulah pokoknya yang membawakan materi di video itu tuh ngomongnya lama banget guys. Misalnya kayak selamat pagi para mahasiswa mahasiswi, semoga pagi ini dalam keadaan. Aku tuh gak punya waktu sebanyak itu buat dengerin yang ngomongnya selama itu gitu loh. Jadi aku maaf banget tapi aku selalu speednya aku 2 kali cepetin, karena kalau bisa kayak gitu aku baru bisa dengar dengan jelas gitu kalian ngomong apa bapak ibu gitu. Tapi aku kayak ya materi pada hari ini akan membahas mengenai itu, nggak bisa pak, mendingan bapak ngomong kayak oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai gitu, itu lebih cepat dan tugas kita akan lebih cepat selesai dan akan lebih cepat dikumpul gitu loh menurut saya. Tapi nggak apa-apa, setiap dosen kan memiliki cara mengajarnya masing-masing dan kita juga sebagai mahasiswa dan mahasiswi memiliki hak bagaimana menonton video itu, karena pada akhirnya kita harus menonton video itu untuk menjawab soal dan mendapat nilai. Seperti itulah. Jadi aku pikir kayak aku nggak pengen orang tuh nungguin aku ngomong lama gitu. Jadi aku pengen ngomongnya tuh cepat tapi jelas supaya orang tuh nggak perlu kayak meluangkan banyak waktu untuk dengar aku ngomong gitu. Walaupun aku banyak omong juga sih, maksudnya yang aku omongnya juga nggak penting sih sebenarnya. Tapi setidaknya at least walaupun omonganku nggak penting tuh aku nggak buang-buang waktu orang gitu. Time is money guys, time is money ya. Gitu. Kalau cepet-cepet suka typo. Iya, makanya aku sering banget belibet sebenarnya. Aku tuh belum terlalu ahli untuk ngomong cepat sebenarnya. Tapi I will try my best. Makanya kadang-kadang aku suka kayak gitu. Tapi yang benar tuh harusnya kita ngomong dengan speed normal dan artikulasi yang jelas ya guys. Jadi jangan ditiru juga omonganku yang cepat tapi kadang-kadang belibet ini. Yang penting pesannya tersampaikan kepada yang nonton. Semangat ya buat kakak-kakak yang suka bikin konten di TikTok. Tau gak sih, aku tuh suka lihat ada cuplikan live aku kayak gini nih ada di TikTok kan. Terus dibikinin subtitlenya. Kalau misalnya aku ngomong secepat tadi pasti dia kewalahan gak sih guys sebenarnya. Gimana ya baiknya? Maaf ya. Tapi ya semoga pasti ini misalnya aku tahu banget nih, misalnya kakak-kakak yang selalu konten creator TikTok reposter, emang ada kata-kata reposter? Maksudnya suka nge-repost live member. Kalau misalnya udah ngelihat Cepio live IDN, pasti dia udah kayak aduh males banget nih gue subtitlein si Cepio ini ngomongnya cepet, aduh PR lagi nih gue gitu kan. Tapi makasih ya tetap subtitlein omongan aku. Walaupun pasti kalian males kayak aduh si Cepio ini mana live tiap hari lagi gitu kan. Tapi maaf ya kak, aku akan berusaha yang terbaik. Clipper, oh iya Clipper, bener-bener reposter. Apakah itu eksis kata-kata reposter? Maaf ya, itu tuh kayak muncul di otak aku. Spill nail art, ya ampun. Spill nail art ya, aduh. Ya ampun, nail art aku. Makasih banyak ya udah peka. Aku udah nungguin komen itu dari tadi loh padahal. Makasih udah menjadi satu orang dari 5.800 orang yang nonton, tapi yang peka cuma 1. Jadi kuku aku ini guys sudah jadi. Lihat deh, temanya tuh aku nggak pink sih kali ini, aku lebih kayak silver gitu. Jadi untuk ibu jari nggak tuh baku banget. Jempol, kenapa jempol tuh jelek ya? Maksudnya bukan jempolnya jelek, kata-kata jempol sendiri tuh jelek, ngerti gak sih? Kayak jempol itu jelek banget guys. Kalau ibu jari masih kayak oh keibuan ibu jari. Jempol tuh jelek banget, tapi kayak oke, ini jempolnya itu tuh adalah glitter. Kelihatan gak sih guys? Bentar deh, aku ganti POV deh nih biar kalian bisa lihat ya bentuk kuku saya nih. Bagusan kuku Freya. Gak nanya. Oke, aku kasih lihat kalian ya bentuk kuku aku. Makasih cendrawasinya. Nih guys, jadi sebenarnya bentuknya kayak gini. Ini lebih jelas kan kalau misalnya lihatnya kayak gini. Nih, ini tuh bagian jempolnya itu adalah glitter gradasi gini. Kok ngeblur sih? Ya gini kan. Terus di bagian telunjuknya tuh ada kayak gininya, putih-putih, terus ada kayak garisnya. Terus dari tengahnya itu cat eye. Dia tuh kalau kena cahaya ada kayak gini-gini tuh tampilannya. Terus yang jari apa ini namanya?
Iya, jari manis ini tuh ada bintang-bintangnya gitu sebenarnya, itu kayak gitu. Abis itu ini ada sama kayak jari tengah, terus sebelah kanan juga sama sih, jadi kayak gitu. Gak nanya, aku juga gak ngomong sama kamu, aku ngomong sama orang-orang yang lain yang mau tahu, bukan sama kamu ya. Tapi gak apa-apa kok kalau misalnya kamu pengen tetap lihat. Aku kali ini gak terlalu panjang sih kukunya, karena yang kemarin tuh yang warna pink itu tuh lebih panjang gitu loh. Cuma tau gak sih, aku tuh pengen cerita, aku tuh pas kukunya panjang warna pink itu tuh aku susah banget buat ngancing baju atau celana guys, karena kan kalau saya pakai kancing kan harus kayak gitu kan, susah. Aku pernah mau ngancing celana jeans aja sampai hampir 5 menit dan keringetan. Kalian bayangin betapa stresnya aku, karena kuku aku gak bisa buat ngancing celana. Akhirnya setelah 5 menit dan berkeringat dan hampir tantrum itu, akhirnya bisa, kancingnya bisa masuk. Terus aku udah bete banget asli. Terus semenjak itu aku udah gak mau lagi kuku sepanjang itu ya guys. Jadi aku kali ini gak terlalu panjang. Jadi capek tahu kuku panjang ya, walaupun bagus sih sebenarnya kalau misalnya kayak foto atau kayak lagi di foto gitu kan bagus ya, masih lagi perform kayak halo gitu kan bagus ya ada kukunya. Tapi kalau terlalu panjang tuh sebenarnya sangat merepotkan kehidupan yang sudah repot ini ya. Terus kemarin aku kan ini kukunya tuh sebenarnya bukan kuku aku guys. Jadi ini tuh sistem gitu. Sistemnya itu adalah extension yang dimana kuku asli aku tuh dipotong habis, dan kuku ini tuh adalah kuku palsu gitu, ditempel di atas kuku aku. Terus baru deh setelah kukunya ditempel baru digambar di atasnya. Jadi kuku asli aku tuh sebenarnya pendek, udah sependek itu gitu kan. Terus kemarin tuh kalau misalnya belum dipotong tuh segini panjangnya nih, sejempol ini. Jadi dari sini tuh dipanjangin segini gitu kan. Terus aku bilang, "Kak, minta tolong untuk dipotong lebih pendek lagi ya." Terus kakaknya ngomong kayak gini, "Sayang banget Kak kalau misalnya extension tapi dipotong." Tapi aku bilang, "Nggak apa-apa Kak, soalnya kalau waktu itu terakhir kali kuku panjang saya kerepotan." Aku bilang, mungkin dalam hatinya dia, rugi dong, yang bener aja, rugi dong gitu kan. Karena satu nail kan bayarnya kayak lumayan ya, satu itu tapi dipotong gitu. Buat apa kita panjangin kuku tapi dipotong juga? Mungkin bagi dia kayak rugi dong, yang bener aja gitu. Tapi ya menurut aku ya udahlah nggak apa-apa kan aku yang bayar ya, jadi nggak apa-apa Mbak, potong aja. Nggak apa-apa. Gitu deh. Asli itu gara-gara meme rugi dong yang bener aja. Aku tuh kalau misalnya lagi ngapa-ngapain tuh kayak terngiang-ngiang gitu. Pernah gak sih guys terngiang-ngiang sesuatu tapi kayak lama? Kan aku jadi gak bisa konsentrasi. Misalnya aku lagi di kampus terus lagi di parkiran, kan kalau saya jalan ke parkiran kan kita kayak ya udah diem gitu kan. Tapi di otak aku tuh rugi dong yang bener aja, rugi dong yang bener aja gitu kan. Terus misalnya aku lagi mau presentasi, lagi nunggu giliran presentasi, kan harusnya aku ngafalin presentasiku kan, tapi otakku isi tuh rugi dong yang bener aja, rugi dong. Aku jadi gak bisa berkonsentrasi guys. Apakah ini adalah impact sosial media yang berlebihan ya? Ini kayak impact konsumsi sosial media yang terlalu berlebih ya. Ini gak baik sih. Ya gak sih? Tapi seru. Tapi seru nontoninnya. Ngerti gak sih? Ada ya adalah. Tinggi Cepio berapa sih Ce? Aku 162. Di website JKT udah dibenerin belum sih tinggi badan aku? Apa nih review? Pernah patah kuku nggak Ce? Pernah banget Kak. Aku tuh sering banget patah kuku. Soalnya nih, beauty is pain, aku kasih tau kalian. Kalau misalnya kuku aku sudah secantik ini, dalam waktu 1 bulan dia akan copot. Yang dimana kuku aku bakal tipis dan fragile dan lemah letih, lunglai, lesu, yang kalau misalnya kalian tekan pun dia meleyot gitu loh. Jadi sebenarnya kukunya tuh kalau kebanyakan nail art dia bakal sakit dan rusak. Kalau misalnya sampai kadang-kadang ada titik dimana kalau misalnya kalian tekan jari kayak gini aja tuh sakit. Tapi ini demi
penampilan yang baik ya. Ya jadi aku tetap lakukan karena lucu, ngerti gak sih, lucu. Tapi sebenarnya penyembuhannya nggak gitu lama sih, paling setengah bulan dia udah balik kayak biasa lagi gitu. Terus kalau sudah sembuh, rusak lagi deh, kita rusak lagi kuku ini. Kalau misalnya kuku ini bisa ngomong, kayak dia udah kayak marah-marah banget sih sama aku, kayak yang bener nggak, gue baru sembuh dan lo udah rusak gue lagi. Di mana rasa manusiawi dan peri perkukuanmu itu kalau misalnya aku baru sembuh tapi udah disakitin lagi gitu kan. Tapi ya gimana ya, tapi pasti dia bakal bilang rugi dong. Udah capek-capek sembuhin diri, rugi dong. Yang bener aja, rugi. Udah stop guys, nanti aku kepikiran terus, gak boleh gitu. Aku muak, iya ya, gak apa-apa deh, aku juga mulai capek. Nah kita gak boleh biasain itu terulang-ulang terus ya, nanti kita jadi terngiang-ngiang dan tidak bisa berkonsentrasi ya. Kalau kita nih, misalnya kita terlalu banyak rugi dong yang bener aja, terus kita jadi gak bisa konsentrasi, yang dimana kalau kita gak bisa berkonsentrasi, itu akan merujuk kepada penyelesaian tugas yang tidak maksimal, yang dimana kalau misalnya penyelesaian tugas tidak maksimal adalah akibatnya adalah revisi dari dosen. Kalau saya revisi dari dosen, yang akan dilakukan selanjutnya adalah merevisi tugas yang direvisi oleh dosen itu kan, dan kita akan membuang-buang waktu lagi. Jadi pada intinya mengulang-ulang kata-kata rugi dong yang benar aja akan membuatkan revisi, akan menyebabkan revisi guys. Jadi untuk menghindari revisi, tolong kalian tuntun aku supaya aku nggak ngomong rugi dong yang benar aja, tolong ya, mohon bantuannya banget ini mah. gitu deh ceritanya. Cepio kenapa sih? kamu pertama kali nonton live aku ya. Maaf ya kalau misalnya bikin agak shock atau gimana, maaf. Hai, welcome new visitor. Ini yang ngeladenin aku semua ini adalah orang-orang yang pasti udah sering nonton aku. Kalau misalnya ada orang yang komen, Cepio kenapa sih, atau enggak kayak mempertanyakan aku kenapa, itu pasti dia baru pertama kali. Kita welcome ya guys. Ayo kita semua komen welcome to live Cepio gitu. Kita sambut ya guys semuanya. Hai, semoga kamu tidak mempertanyakan lagi dan bisa betah di sini bersama kita semua 7.000 orang yang aneh kayak aku. Welcome. Ada. Intro kak, intro. Apa ini? Lucu banget sih. Hihihi. Iya, oke. Aku lagi mau baca ini yang mana ini. Welcome to the club. Astaga. Cepio baca buku cerita anak-anak. Aku nggak punya buku cerita anak-anak. Baca komik. Aku jarang baca komik. Cia udah semester berapa? Aku semester 6. Aku semester 6 guys. Udah mau magang ya dikit lagi. Makasih Kak Dion. Desain bajunya bagus banget. Makasih ya. Makasih banyak. Magang JOT. Sebenarnya aku nggak tahu sih mau magang di mana. Karena aku belum kepikiran, dan itu masih kayak sekitar awal tahun depan atau enggak akhir tahun ini kan, jadi kayak masih lama.
gitu. Udah yum aneh kalau dijawabnya kayak gitu. Belum, aku tadi makan sebelum video call jam 4:30 sih. Tapi itu kayak 4:30 sebenarnya jam makan nanggung sih, tapi aku baru keburu makan jam segitu dari pagi tadi. Mungkin nanti aku bakal lapar sekitar jam 1 malam ya, tahu juga ya. Udah mikir skripsian belum? Belum. Aku tuh lagi ada project terdekat itu di kampus adalah aku harus berjualan, guys. Aku tuh ada tugas buat berjualan. Tapi sebenarnya aku agak bingung, kan aku nggak boleh berjualan ya. Jadi aku bingung. Tapi ini tugas. Kalau nggak aku nggak lulus, jadi aku kayak agak bingung ya. Mungkin, tapi belum mulai sih, kayak baru perencanaan gitu. Jualan apa? Jualan. Sebenarnya tadi tuh baru kayak brainstorming ide gitu, pengen jualan apa. Terus tadi tuh kandidatnya adalah antara stiker atau enggak akrilik ini, tau gak sih yang lagi ngetren zaman sekarang, yang buat naro foto Oshi atau enggak foto bias kita gitu loh, yang akrilik card holder gitu. Atau enggak satu lagi tuh kayak dari clay gitu bikinnya, bikin pin yang biasa ditempel di baju atau enggak di tas gitu, tapi pakai clay bikinnya. Tapi aku masih bingung. Pasti masih banyak step yang harus dilalui sebelum aku berjualan ya. Aku harus revisi dulu. Jadi ya mungkin masih lama sih. Tapi ya aku nggak sabar sih, karena aku akhirnya bisa bikin sesuatu yang aku suka gitu. Karena kan kalian tahu kan, aku suka banget stiker, aku suka banget kayak hal-hal yang lucu gitu. Jadi aku seneng bisa bikin hal yang aku suka dengan desain aku sendiri gitu. Live dari jam berapa ya tadi ya? Aku nggak inget sih. Sebenarnya tadi tuh aku pengen live setelah aku video call kan. Tadi aku juga ada ngomong ke beberapa orang yang video call sama aku bilang aku mau live abis VC. Tapi ternyata kakak-kakak Simfioni lagi asik live. Terus kan aku jadi nggak enak kalau misalnya aku live tapi mereka lagi live gitu kan. Jadi aku pikir aku menunggu sebentar deh sampai mereka kira-kira udah selesai live, aku yang live gantian. Cuma sebenarnya aku tadi nggak ngecek sih mereka udah selesai live atau belum. Maaf ya kalau misalkan belum selesai live tapi aku udah live. Soalnya Tata tadi bilangnya live-nya jangan ditabrak ya, katanya live-nya jangan ditabrak. Oke siap kalau itu mau kalian. Tapi aku nggak tahu udah selesai atau belum. Tapi aku harus ngerjain tugas, jadi aku bingung. Kalau misalnya aku live-nya lebih malam lagi, nanti aku ngerjain tugasnya lebih malam lagi. Kalau misalnya aku ngerjain tugas dulu, aku bakal malam banget live-nya, karena tugas aku pasti kayak lama gitu loh ngerjainnya, ngerti gak sih? Jadi aku pikir maaf banget ya, aku harus live sekarang karena aku mau ngerjain tugas. Akan masih sweet teladan. Jual akrilik plus photocard JKT. Wah, tidak bisa ya kalau ada JKT-nya. Tidak bisa ini saya nih. Nanti kan bukan bagian saya untuk jualan merchandise. Nanti jadi ilegal kalau aku yang jual ya, guys. Tidak boleh, itu harus dari kakak JOT. Nanti kakak JOT bilang, rugi dong. Yang bener aja. Udah, stop. Terakhir kali aku ngomong kayak gitu. Stop. Kalian mau mancing-mancing sih. Ini semua karena kalian mancing-mancingin aku. Makanya aku jadinya terpancing loh. Capek Aduh. VC itu sistemnya gimana sih, Ce? VC itu sistemnya adalah video call. Nggak menjelaskan ya. itu mah harusnya kalau saya pertanyaannya VC itu kepanjangannya apa sih, baru jawabannya kayak tadi ya. VC itu video call. Kayaknya kakaknya nyesel deh nanya ke aku. Video call itu jadi sabar ya, aku jelasin. Jadi VC itu sistemnya adalah kita ngobrol tapi via online.
Jadi kita nggak bertemu secara langsung, tapi kita bakal ngobrol via Zoom call gitu. Jadi kayak teleponan, video callan, layaknya orang biasa video callan. Terus ya kita bakal ngobrol, ya ditemenin sama kakak admin. Kayak begitu sistemnya. Jadi kita nggak berduaan aja, tapi ada kakak admin. Kalau misalnya kita mau ngobrol bertiga juga bisa sih, bisa request mungkin kali ya, walaupun kayak belum ada yang pernah ngomong kayak gitu sih. Kenapa kalian nggak ada yang request ngobrol bertiga sama kakak admin? Kayak kak admin, kita ngobrol bertiga yuk gitu. Terus kayak lebih rame, lebih seru gak sih? Ada yang komen rugi dong yang bener aja. Aduh lucu banget. Ada, emang boleh ya selucu ini? Nggak salah sih, tapi aku nggak expect kalian bakal iya kan, kadang nggak ini aja gantian, aku yang ngadminin. Nanti kalau misalnya VC bulan depan kalian yang ngadminin, aku yang ngobrol. Aku yang ngobrol sama kakak admin. Jadi kita kayak ganti-ganti peran gitu loh guys. Aduh aku sampai, aduh capek guys. Udah jangan pakai rugi dong lagi, itu lucu banget. Aduh kocak banget sih kalian asli. Ada kocak. Sumpah kocak banget dah. Kenapa sih orang-orang di internet tuh lucu-lucu asli? Aku tuh kalau ngeliat komentar-komentar kalian, reply kalian, terus misalnya konten-konten kalian atau nggak konten di TikTok gitu tuh pada kayak kocak-kocak gitu. Misalnya kalian mau nemu konten-konten lucu kan tinggal lihat repostan TikTok aku. TikTok aku akhir-akhir ini isinya lagi kayak receh-receh gitu loh guys. Kayak aku seneng sih, cuma aku agak capek ketawa gitu loh. Aku tuh kayak kadang-kadang mikir, aku tuh merasa beruntung banget aku lahir di Indonesia, tau gak sih? Kayak jokesnya itu another level gitu loh. Ngerti gak sih? Pasti kan kalau misalnya yang sering internetan terus ngeliat kayak komentar-komentar orang yang lucu gitu, atau nggak jokes orang yang lucu di internet, pasti kan kayak mikir, gila bahasa Indonesia tuh lucu banget. Kalau saya bikin jokes tuh lucu, ya ngerti gak sih? Yang aku tuh nggak tahu sih, mungkin karena aku nggak ngerti bahasa lain, misalnya kayak bahasa Korea, jokes orang Korea tuh aku nggak ngerti gitu. Mungkin bagi mereka juga, mereka bersyukur lahir di negara mereka karena jokes mereka lucu gitu. Tapi menurut aku jokes orang Indonesia tuh lucu banget dan out of the box banget, apapun jadi lucu gitu menurut aku. Kita tuh kayak unserius banget sumpah, kayak lucu gitu. Aku tuh kadang-kadang ngeliat video TikTok misalnya nggak lucu nih videonya, kayak video humor cuma nggak sesuai sama humor aku gitu, aku ngeliatnya nggak lucu. Terus kalau aku buka komentar itu pada ngakak-ngakak gitu loh, yang malah yang bikin ketawa tuh komentarnya. Bahasa Indonesia tuh seru banget sih asli. Betul, iya kan? Ngerti kan maksud aku apa? Lucu. Jadi semester pendek atau semester panjang? Aku lagi semester panjang sekarang. Lagi semester panjang yang SKS-nya banyak, dan hampir tiap hari masuk kampus. Tau gak sih, masa setiap hari Jumat aku kelasnya jam 7 pagi, selesai jam 9 pagi. Itu tuh kayak kelas bercanda sumpah rasanya. Ya gak sih guys? Bayangin kalian harus bangun kayak jam 6 pagi buat siap-siap, terus jam 7 nyampe kampus, tapi jam 9 kalian udah pulang. Yang kayak nanggung banget gitu loh jamnya. Kalau misalnya pulang jam 10 tuh masih oke, kayak pulang tuh masih bisa cari makan buat makan siang gitu kan. Tapi kayak jam 9 pulang tuh mau ngapain gitu. Misalnya aku kan biasanya tuh kalau misalnya ke kampus semester-semester sebelumnya tuh biasanya misalnya nih selesainya jam 3, misalnya kelasnya jam 1 atau enggak jam 12, selesai jam 3. Itu tuh enak. Kenapa? Karena biasa langsung nyambung ke kegiatan JKT. Jadi aku dari kampus langsung ke kantor gitu. Karena jamnya emang jam-jam kegiatan JKT kan mulainya bisa paling siang tuh jam 4. Kalau misalnya enggak yang urgent banget atau yang kayak sama brand gitu kan, bisa kita bisa adjust sendiri kalau misalnya kita tuh maunya selesai kuliah gitu. Jadi bisa tuh
jam 3 langsung ke kampus, jam 4 nyampe gitu kan ke kantor. Tapi kalau misalnya jam 9 selesai jam 9 tuh nanggung banget. Karena kalau misalnya kita jam 9 pulang nih, nyampe jam setengah 10 di rumah, mau ngapain? Misalnya masih ngantuk pun kalau mau tidur udah jam setengah 10. Tapi kalau misalnya nggak tidur ngantuk, jadi bingung kan ya. Terus udah mana kelasnya pagi banget jam 7, terus cuma kayak 2 jam. Aku nggak ngerti sih. Terus hari Jumat kan, yang dimana Jumat tuh udah mau ke weekend, tapi kita tetap harus bangun pagi demi kelas 2 jam itu. Tapi aku rasa tapi itu aku kadang-kadang suka mikir ya, stop komen-komen kayak gitu. Aku udah sengaja gak mau baca, tau gak, supaya aku tidak terpancing omongan kalian. Makanya tadi aku ngeliatnya ke arah sini, aku gak mau baca komentar. Aku suka baca komentar, aku terpancing oleh omongan-omongan kalian itu. Oke, lanjut. Iya, tapi aku tuh kagum sama para dosen. Kenapa tau gak? Karena mereka gak pernah terlambat, dan mereka gak pernah sakit. Selama aku kuliah 6 semester ini, dosen gak pernah sakit dan gak pernah terlambat. Aku tuh bingung kenapa mereka bisa kayak gitu. Kalau murid kan kadang-kadang ada telat 5 menit gitu kan, atau enggak masuk. Tapi dosen tuh selalu masuk. Mereka tuh kesehatannya sangat sehat ya, jasmaninya dan rohaninya kayaknya sehat banget gitu. Dan mereka kan pasti harus lebih prepare dong kalau misalnya mau ngajar. Maksudnya kayak mereka harus siapin materi pertama. Terus yang kedua, mereka harus datang emang lebih cepat daripada muridnya. Sedangkan kalau muridnya tuh mau datang mepet tuh it's okay. Tapi kalau misalnya dosen tuh kan harus lebih cepat dan harus berpenampilan rapi, gak boleh kelihatan ngantuk dan tetap profesional ya. Aku gak ngerti kenapa para dosen tuh benar-benar profesional banget asli. Ya gak sih, dosen, guru itu semuanya profesional banget. Karena mereka gak pernah kelihatan ngantuk weh. Aku gak pernah lihat guru aku ngantuk. Aku gak pernah ngeliat dosen aku ngantuk. Aku gak pernah lihat dosen aku tuh bad mood tanpa ada sebabnya. Misalnya kalau misalnya kita nakal atau kita gak ngerjain tugas, dia marah kan, itu emang kayak ada sebabnya gitu. Tapi kalau misalnya gak ada sebabnya, mereka tuh gak pernah yang misalnya nih, misalnya seorang ibu guru abis berantem sama suaminya di rumah terus ngajar ke sekolah, mereka tuh nggak pernah kelihatan yang kayak bete gitu. Mereka fine aja, bener-bener profesional gitu. Keren banget ya. Kayak jadi guru atau dosen tuh sangatlah tidak mudah. Jadi aku bener-bener sangat mengapresiasi ya untuk bapak ibu dosen. Stop komen kayak begitu. Makasih Kak Dion. Gitu. Sangat profesional, betul. Makanan kantin paling enak di kampus atau di sekolah kalian apa guys? Capek ketawa mulu. Iya, aku juga capek. Aku ketawa terus, malah udah jam segini. Dikira apa ya aku ketawa jam segini ya? Siomay batagor, risol, tempe, soto ayam, pecel, nasi goreng, enak banget ya. Kalau misalnya aku paling suka ada satu jajanan mochi. Aku suka banget mochi kampus aku guys. Itu tuh bukan mochi yang kayak kelihatan mahal gitu, ngerti gak sih? Kan kadang-kadang kita kalau saya makan mochi tuh agak picky ya. Misalnya kayak ada mochi yang dibikinnya enak, ada yang mochinya rasanya aneh, ada yang adonannya gak jelas gitu kan. Tapi kalau ini tuh dia tuh tahu gak sih plastik yang biasa buat makanan apa ya guys? Aku tuh gak tahu lagi. Yang biasa buat makanan, aduh aku gak bisa jelasin lagi. Gimana ya guys? Yang kayak plastik ada tutupnya gitu, kayak gini ditutup terus di strapless ujung-ujungnya, tahu nggak sih namanya apa ya itu? Tahu nggak tapi maksudnya apa? Yang kayak ada bagian bawahnya buat naruh makanannya, sama ada bagian tutupnya, terus tutupnya di strapless ujung-ujungnya, tahu kan? Tapi bukan styrofoam ya, yang kayak Mika gitu. Cuma aku nggak tahu namanya itu apa. Itu memang namanya Mika ya, pokoknya itulah. Itu tuh packagingnya tuh cuma kayak begitu.
terus isinya 8, harganya 12.000, murah banget gak sih? Maksudnya kalau misalnya ngelihat mochi kan mikirnya tuh adalah jajanan yang harusnya nggak semurah itu dijualnya gitu. Kalau misalnya kalian beli di mall, satu mochi gini aja harganya bisa kayak 25.000 satu gitu kan, yang ada stroberinya isinya, itu pun yang murah. Terus di kampus aku tuh jual yang isinya kacang, terus isinya tuh 8 dan gedenya tuh segini-segini, ditaruh di plastik kayak gitu. Itu murah banget, dan rasanya enak banget. Aku bener-bener hampir setiap hari beli itu. Terus kemarin pas aku lagi libur tahun baru, aku galau banget, aku bener-bener pengen banget makan mochi kampus itu, tapi karena aku gak ke kampus aku gak bisa makan. Aduh, kayaknya aku salah topik deh. Aku pikir ini topik ini udah gak bakal memunculkan komen rugi dong yang bener aja, tapi ternyata aduh, aku salah topik. Padahal aku udah berusaha mengganti topik. Oke, aku cari topik lain. Padahal aku udah ganti topik seserius mungkin supaya kalian gak komen kayak gitu, tapi masih juga kayak gitu. Oke, aku salah topik, salah pemilihan. Salah pemilihan. Aku harus cari topik yang gak bisa dikaitkan dengan rugi dong yang benar aja. Kira-kira apa ya? Apa makan siang kalian tadi? Apa makanan yang kalian makan tadi itu? Aku yakin kalian gak bisa balas ini dengan rugi dong yang bener aja. Ayam, nasi. Nah kan, ini dia pertanyaan yang benar. Makanan gratis. Nah, ini pasti mau menyambung-nyambungkan dengan rugi dong yang bener aja nih, makanan gratis. Gak mungkin, gak ada yang gratis di dunia ini. Kecuali kalian pergi ke kondangan saudara kalian, makanannya gratis. Ada. Hari ini tuh hari apa sih? Aku tuh selalu mikir hari ini tuh udah hari Rabu tau. Tapi ternyata masih hari Selasa ya sekarang ya. Lama banget ya. Aku rasanya pengen cepet-cepet weekend aja. Aduh. Guys, aku terus ngerjain tugas tahu. Apa kita udahan ya? Aku takut kemalaman selesainya. Udah deh guys, aku mau kerjain tugas dulu ya. Nanti kita live lagi. Aku nggak bisa kok sambil nugas, soalnya aku harus membaca soal dan kalau misalnya soalnya dibuka dia tuh bakal ada waktu penyelesaiannya gitu. Makasih Kak Edwin. Oke, kalau gitu kita baca top gifter ya. Makasih guys udah temen aku cerita agak random topiknya pada hari ini. Makasih Kak Glan atau Kak Glun. Makasih Kak Abel, terima kasih Kak Kodru, terima kasih Kak Edwin, terima kasih Kak Domlika, terima kasih Mas Kris, terima kasih Kak Arvenda, terima kasih Mas Adit, terima kasih Kak Mau Fano, terima kasih Kak Steven. Makasih ya guys. Thank you. Kita see you next time. Aku mau ngerjain tugas dulu ya. Terima kasih. Bye bye. Good night.